Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Sekar di sini. Kali ini Bu Sekar akan membahas hubungan dua sudut. Di mana sebelumnya Bu Sekar sudah membahas tentang garis dan sudut. Di video ini Bu Sekar juga akan memberikan beberapa contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Kalau kalian ingin tahu video-video Bu Sekar selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hubungan dua sudut ada tiga jenis. Satu, sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Dua, sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Tiga, sudut yang saling bertolak belakang. Masing-masing akan Bu Sekar jelaskan ya, beserta contoh soalnya. Mohon diperhatikan baik-baik. 1. Sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Seperti yang kita ketahui bahwa besar sudut pelurus itu adalah 180 derajat. Pada gambar terlihat ada dua sudut, di mana apabila dua sudut itu digabungkan, dia akan berjumlah 180 derajat. Sudut AOB merupakan sudut berpelurus dari COB. Sudut COB merupakan sudut berpelurus dari AOB. Misalnya, besar sudut AOB adalah T. Besar sudut COB adalah U. Jadi, kalau T ditambah U itu sama dengan 180 derajat. Untuk lebih jelasnya, Bu Sekar punya contoh soalnya nih. Pada gambar terlihat bahwa besar sudut POR yang berwarna ungu itu adalah 115 derajat. Sedangkan yang ditanya adalah besar sudut dari QOR. Penyelesaiannya adalah sudut POR ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Sudut POR 115 derajat ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Kenapa ini 180 derajat? Karena ini adalah sudut berpelurus. Sudut pelurus besarnya 180 derajat. Sudut QOR sama dengan 180. Nah, karena ini 115 posisinya ada di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka dia akan menjadi dikurang. Berarti 180 dikurang 115 adalah 65 derajat. Jadi seperti ini anak-anak penyelesaiannya. Contoh soal kedua, sudut berpelurus. Berapakah besar sudut POR dan besar sudut QOR? Penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Pertama-tama yang kalian harus hitung adalah berapa nilai X-nya ya. Karena ini sudut berpelurus, berarti sudut POR ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Besar sudut POR ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Sudut POR adalah 4X. Sudut QOR adalah 2X. Sama dengan 180 derajat. 4X ditambah 2X sama dengan 6X derajat. Ini jangan lupa ya, derajatnya ditulis sama dengan 180 derajat. 6X artinya 6 dikali X. Ingat, perkalian kebalikannya adalah pembagian. 6
dikali berapa supaya 180? Berarti nilai X adalah 180 dibagi 6. Maka X sama dengan 30 derajat. Berapakah sudut POR? POR kan ini tadi kan adalah 4X. Berarti 4X derajat. Nilai X kan adalah 30. Berarti 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Berapakah sudut QOR? Sudut QOR adalah 2X. 2X derajat sama dengan 2 dikali dengan 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi masing-masing besar sudut sudah diketahui ya. Besar sudut POR 120 derajat, besar sudut QOR 60 derajat. Soal ketiga terlihat pada gambar. Sudut PRS 3X derajat. Sudut QRS 5X ditambah 20 derajat. Berapa besar sudut PRS dan besar sudut QRS? Kalian harus ingat kalau sudut pelurus itu 180 derajat. Berarti sudut PRS ditambah QRS sama dengan 180 derajat. Sudut PRS ditambah sudut QRS sama dengan 180 derajat. Sudut PRS 3X ditambah sudut QRS adalah 5X ditambah 20 sama dengan 180 derajat. 3 ditambah 5, 8X ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. 8X sama dengan 180 dikurang 20. Kenapa dikurang? Karena penjumlahan kebalikannya adalah pengurangan. 8X sama dengan 180 dikurang 20 adalah 160 derajat. Maka X sama dengan 8X artinya 8 dikali X. Perkalian kebalikannya adalah pembagian. Berarti 160 dibagi 8 sama dengan 20 derajat. Nilai X sudah kita hitung, yaitu 20 derajat. Maka kita bisa menghitung besar sudut PRS dan sudut QRS. Sudut PRS sama dengan 3X. Sama dengan 3 dikali 20. Sama dengan 60 derajat. Sudut QRS sama dengan 5X ditambah 20. Sama dengan 5 dikali X-nya kan 20. Maka 5 dikali 20 ditambah 20. 5 dikali 20 100 ditambah 20 jadi 120 derajat.
Sehingga besar sudut PRS 60 derajat dan sudut QRS 120 derajat. Pada gambar terlihat bahwa besar sudut KLN adalah 3X ditambah 15. Besar sudut MLN adalah 2X ditambah 10. Berapakah besar sudut dari KLN dan berapakah besar sudut MLN? Inilah penjelasannya. Besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Jadi, sudut KLN ditambah sudut MLN sama dengan 180 derajat. Sudut KLN adalah 3X ditambah 15 ditambah sudut MLN 2X ditambah 10 sama dengan 180 derajat. 3X ditambah dengan 2X berarti 5X. 15 ditambah 10 sama dengan 25. 180 derajat. 5X sama dengan 180 derajat. Ini positif atau penjumlahan, kita pindahkan ke sini jadi pengurangan. Berarti 5X sama dengan 155 ya, 155 derajat. Maka X sama dengan 155 derajat dibagi 5 sama dengan 31 derajat. Ini baru nilai X. Sekarang kita hitung sudut KLN sama dengan 3X ditambah 15. Ini jelek ya. Sekarang hapus. Sudut KLN sama dengan 3X ditambah 15. Nilai X adalah 31. Berarti 3 kali 31 ditambah 15. 15 berarti 93 ditambah 15 sama dengan 108 derajat. Sudut MLN sama dengan 2X ditambah 10. Ini dapatnya dari mana? Dari yang di awal ini. Berarti 2X-nya adalah 31. Berarti 2 dikali 31 ditambah 10. 2 dikali 31, 62. Ditambah 10. Sama dengan 72 derajat. Jadi besar sudut KLN adalah 108, besar sudut MLN adalah 72. Apabila mereka ditambahkan, maka jumlahnya akan 180 derajat. Bisa dipahami ya? Soal selanjutnya adalah tentukan besar sudut pelurus dari sudut-sudut di bawah ini. A, 70 derajat. Berarti besar sudut pelurusnya adalah 180 derajat dikurang 70 sama dengan 110 derajat. Untuk soal yang B, tentukan besar sudut pelurus, berarti 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi karena yang ditanya adalah sudut pelurusnya, kita memakai 180 derajat. Sudut yang saling berpenyiku. Sudut yang saling berpenyiku adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut siku-siku.
di mana salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut yang lain. Pada gambar terlihat bahwa sudut BOC merupakan sudut penyiku dari AOC. Begitu juga sebaliknya. Sudut BOC misalnya kita lambangkan Y. Sudut AOC kita lambangkan X. Apabila Y ditambah X, maka akan berjumlah 90 derajat. Jika yang ditanyakan adalah nilai Y, maka 90 derajat dikurangi X. Dan apabila yang ditanyakan adalah X, maka 90 derajat dikurang Y. Untuk lebih pahamnya, kita ke contoh soal ya. Berapakah besar sudut B? Terlihat bahwa ini adalah sudut berpenyiku, maka 90 derajat dikurang 37 derajat. Jawabannya adalah 53. Soal selanjutnya terlihat pada gambar. Berapakah nilai A? Lalu kita jumlahkan 3A ditambah 2A sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sudut berpenyiku. 3A ditambah 2A. 3 ditambah 2 berarti 5A. 5A sama dengan 90. 5A artinya 5 dikali A sama dengan 90. Perkalian, kebalikannya adalah pembagian. Berarti A sama dengan 90 dibagi 5 sama dengan 18. Berarti nilai A adalah 18 derajat. Mudah dipahami ya anak-anak. Soal selanjutnya terlihat bahwa sudut yang satu adalah 45 derajat, sedangkan sudut penyikunya adalah 3x derajat. Kita mulai dari 45 derajat ditambah 3x derajat sama dengan 90 derajat. 3x derajat sama dengan 90 dikurang 45 derajat. 3x derajat sama dengan 90 dikurang 45 sama dengan 45 derajat. Maka nilai X sama dengan 45 derajat dibagi 3 sama dengan 15. Berarti sudut penyikunya adalah 3x derajat sama dengan 3 dikali 15 sama dengan 45. Berarti sudut penyikunya adalah 45 derajat. Soal selanjutnya diketahui sudut PQS 6x ditambah 4 derajat. Sudut RQS 3x ditambah 5 derajat. Kedua sudut tadi langsung kita jumlahkan. 6x ditambah 4 ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 90. 6x ditambah 3x adalah 9x. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka 9x sama dengan 90 derajat dikurang 9. 9x sama dengan 90 dikurang 9, 81. Maka nilai X sama dengan 81 dibagi 9 sama dengan 9. Kenapa dibagi? Karena kebalikan dari dikali adalah dibagi. Sudut penyiku SQR adalah sudut PQS. Maka
6X ditambah 4. Kita masukkan. X-nya kan udah didapat 9. Maka 6 dikali 9, 54. 54 ditambah 4 sama dengan 58 derajat. Ini soal selanjutnya. Berapa besar penyiku sudut AQC? Berarti yang ditanya adalah sudut BQC. Penyelesaiannya adalah sudut AQC ditambah sudut BQC sama dengan 90 derajat. Berarti 6X ditambah 4 ditambah 5X ditambah 9 sama dengan 90. 6X ditambah 5X sama dengan 11X. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Maka 11X sama dengan 90 dikurang 13. 90 dikurang 13, 77. Berarti 11X sama dengan 77. X sama dengan 77 dibagi 11. X sama dengan 7. Besar penyiku sudut AQC adalah sudut BQC. Sudut BQC 5X ditambah 9. Nilai X kan 7. Berarti 5 dikali 7 ditambah 9. 5 dikali 7, 35. 35 ditambah 9 adalah 44. Hubungan dua sudut yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Pada gambar terlihat ada dua buah garis yang saling berpotongan. Garis AB berpotongan dengan garis CD, di mana titik potongnya adalah di O. Sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Sudut BOD bertolak belakang dengan sudut COA. Sudut yang saling bertolak belakang, besar sudutnya sama ya. Sudut K bertolak belakang dengan sudut M. Besar sudut K sama dengan besar sudut M. Sudut L bertolak belakang dengan sudut N. Besar sudut L sama dengan besar sudut N. Untuk lebih jelasnya, Bu Sekar kasih contoh soal ya. Berikut juga penjelasannya. Berapakah nilai X? Berapakah nilai Y? Berapa besar sudut BEA? Besar sudut BEC sama dengan sudut AED. Persamaan matematikanya berarti 5X dikurang 27 sama dengan 73. 5X sama dengan 73 ditambah 27. 73 ditambah 27, 100. Maka X sama dengan 100 dibagi 5, 20. Maka nilai X adalah 20. Sudut BEA adalah sudut berpelurus dengan sudut AED. Apabila kedua sudut itu dijumlahkan, dia akan membentuk sudut pelurus 180 derajat. Jadi persamaan matematikanya adalah sudut BEA ditambah sudut AED sama dengan 180 derajat. Sudut BEA ditambah 73 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi sudut BEA sama dengan 180 derajat dikurang 73 derajat. Jadi besar sudut BEA adalah 107 derajat. Sehingga untuk menghitung nilai Y, kita mendapatkan persamaan 5Y ditambah 17 sama dengan sudut BEA. 5Y ditambah 17 sama dengan 107 derajat. Jadi 5Y sama dengan 107 derajat dikurang 17 derajat.
5Y sama dengan 90. Y sama dengan 90 dibagi 5, maka nilai Y adalah 18. Sekian video pembahasan hubungan dua sudut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, hubungan antar sudut. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.